Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya kuliah jurusan Sistem Informasi dari UT Cabang Pangkal Pinang. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Latifah STMIT yang sudah berkenan membimbing kami memberikan pelajaran di webinar yang kemarin ya, berkenan dengan tugas yang kedua ini, pembuatan untuk database. Saya langsung saja di soalnya. Di sini kasusnya adalah ada beberapa relasi tabel yang tabel-tabel ini akan kita buat di database. Langkah pertama yaitu kita mengaktifkan SAMPP. Ini sudah saya aktifkan SAMPP-nya. Terus langkah kedua kita membuatkan database-nya. Pemanggilannya yaitu dari localhost phpMyAdmin. Kemudian karena di sini soalnya berhubungan dengan dokter, pasien, dan sini ada administrasinya, maka saya buat database-nya nama rumah sakit. Saya create rumah sakit di sini. Oh, masih ada rumah sakitnya, sebentar. Saya refresh. Di sini masih ada rumah sakitnya. Saya hapus dulu ya. Rumah sakitnya, kemudian saya drop. Oke, sekarang saya buat rumah sakit, kemudian saya create. Setelah saya create, ini kita akan membuat tabel-tabelnya. Di sini sesuai dari soal, tabelnya pertama dokter admin. Create. Di dokter admin ini, mohon maaf, ini kolomnya kebanyakan ya. Ini harusnya kolomnya dia sesuai dengan permintaan. Di sini kolomnya ada 3 ya. Saya ini dulu create tabel lagi. Dokter admin. Dokter admin kolomnya 3. Saya create. Di sini terdiri dari ID dokter. Ini integer, lengthnya 3. Kita bikin dia auto increment sebagai primary. Kemudian di sini ID admin. Lengthnya 3 juga. Yang terakhir yaitu ID data, lengthnya 3. Setelah selesai kita klik save. Dan sekarang rumah sakitnya ada satu tabel, dokter admin. Ini dokter admin yang kita buat tadi ya, terdiri dari ID dokter, ID admin, dan ID data. Kemudian lanjut di tabel rumah sakit, kita buat tabel baru lagi, create new tabel. Tabel yang kedua yaitu tabel dokter. Oke, kita lanjutkan dari administrator aja ke kanan ya. Administrator. Kemudian tabelnya ada 3, yaitu kita buat dulu 3 kolom di sini. Kemudian di sini ada ID admin. Kita buatnya 3 aja. Di sini kita bikin auto increment karena dia primary key. Kemudian di sini waktu jaga. Kita kasih dia karena waktu jaga ya, kita buat varchar ya. Kenapa dibikin varchar? Menurut saya karena dia ada komponen antara bilangan dan karakter ya. Di mana misalnya waktu jaganya 09.200, berarti karakternya itu bergabung dengan bilangan. Jadi 09.200 berarti itu 5 karakter. Kita buat 5 karakter. Kemudian satu lagi yaitu nama admin. Nama admin juga kita buat tipenya varchar. Kita kasih lengthnya 10 saja. Kemudian ID dokter, kemudian nama dokter sudah. Kemudian tanggal lahir, di situ tanggal lahir kita buatnya datanya date ya.
update. Oke, kita kosongin ya, nanti dia otomatis ya. Kemudian tanggal lahir, kemudian di sini alamat dokter. Alamat dokter ini Farkar, mungkin kita kasih 30. Kemudian nomor HP ini integer. Satu lagi jenis kelaminnya integer ya, jenis kelaminnya integer. Saya klik di sini integer. Ini namanya Budi Setiawan, kemudian Jalan Beringin, Desa Ewai, Kemali. Dan ini kemudian insert yang kelima, namanya Koko. Jalan Batu Tikal. Baik, di sini ada 5 ya, 5 pengisian penginputan. Di sini ada 5 pengisian. Kemudian sesuai dengan panduan kita akan melakukan select ya. Di sini pertama melakukan data select, kita pakai SQL dulu. Di sini select bintang from pasien, kita pakai yang ini dulu, select bintang from pasien. Kita klik go, dia akan muncul semuanya. Kemudian kita lagi select bintang pasien where di sini where ID pasien sama dengan 1 misalnya. Kita klik go, jadi yang muncul hanya Budi Setiawan. Atau kita lihat dari sini, select field. Nah ini select persyarat ya. Yang pertama itu select secara keseluruhan ya, menyeleksi berdasarkan data pasien akan muncul secara keseluruhan. Kemudian select nama pasien, jenis kelamin, form pasien, jadi dia hanya muncul berdasarkan nama dan jenis kelaminnya. Coba kita coba select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Kita lihat sini dia hanya muncul nama dan jenis kelamin ya. Kemudian di sini ada select bersyarat, kita panggil select field from nama tabelnya, kemudian di mana field sama dengan nilai. Berarti kalau seperti itu select fieldnya itu jenis kelamin, kemudian di sini formnya tabel pasien, kemudian where field itu fieldnya nilainya sama dengan 1. Jadi kalau kita panggil ini kita harus pakai tanda petik. Sudah where field 1.
Oh sorry, bukan Wayfield, sorry. Jenis kelamin. Nah, yang muncul hanya jenis kelamin yang angka satu itu pria. Kalau kita ganti dia 2, berarti yang muncul hanya 2. Di browser ini kita lihat, wah di sini ada 3 malah, sorry. Saya harus edit dulu ini harusnya 2. Kemudian di sini kita seleksi berdasarkan nama, jenis kelamin, kemudian berdasarkan pasien dan jenis kelaminnya 1. Berarti kita select nama pasien, jenis kelamin, bisa kita juga tambahkan alamat pasien, kemudian kita buatkan from pasien, kemudian where jenis kelamin sama dengan 1. Lihat sini, dia akan muncul nama, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kemudian kita menggunakan join ya, join tabel 1 dan tabel 2 ya, from tabel 1 join tabel 2 on tabel 1 fill. Kebetulan di sini kita coba membuat periksa nih. Nah, sebentar. Waktu periksa berarti sini adalah tanggal ya. Pasien dokter. Berarti kita harus merubah dulu dari struktur tabel ya. Sebentar. Di sini tabel pasien dokter. Di sini kita edit. Waktu periksanya kita bikin dia jenisnya tanggal ya. Tanggal. Kita bisa pilih insert di sini. Dokter. Berarti kita di sini harus mengisi juga data dokternya. Kita insert 101, nama dokternya Andi, tanggal lahirnya dulu ya. Kemudian nama dokternya Sumayat, 13 sekian. Spesialis internis, waktu kerja. Waktu kerjanya kita buat 09.00. Lalu di sini kita buat lagi 102, nama dokternya Yuni, tanggal lahirnya 1985, bulan 2 1. Kemudian alamat dokternya Pangkal Pinang, nomor HP 0819 sekian.
spesialisnya in, untuk kerjanya 15, dan dokter sudah, kemudian pasien dokter. Kita buat di pasien dokter, enter. Ini ID-nya 1, kemudian ID dokter yang di sini adalah 101 Budi Setiawan. Waktu periksanya tanggal 20 Mei, kemudian resepnya paracetamol. Sebentar lagi, resep lagi, ID-nya 2, ini Juli tanggal 20, ini apa namanya, sama aja paracetamol juga lah. Kita mau praktek sekarang ke join ya. Satu lagi lah, ini 3, ini yang di kantor, pasiennya Koko, tanggalnya tanggal ini, resepnya paracetamol juga. Coba. Oke, kita sudah ada punya 2 ya, dengan 2 jenis dokter yang sama. Oke, kita buat tabelnya, tabel join ya. Select tabel N. Sudah. Oke. Kita ikut ini aja. Select P, nama pasien, kemudian PD, waktu periksa, kemudian PD, resep, D, nama dokter, form, pasien P, join, pasien dokter, PD, on, P, ID pasien, sama dengan PD, ID pasien, kemudian join dokter D, kemudian on, PD, ID dokter, sama dengan D, ID dokter. ID dokter, kemudian sepertinya ini sudah ya. Kalau kita go, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Namanya Budi Setiawan, Koko Yuli, kemudian dokternya dokter Andi, ada 2, kemudian ini dokter Yuni. Oke, ini juga kita bisa ini join antar tabel pada pet kemarin ya. Seperti ini,
select P nama pasien, PD waktu periksa. Ini sepertinya sama ya, sama dengan query yang tadi ya. Kita coba dulu. Di sini kita panggil SQL ya, database SQL. Di sini select P nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, nama dokter, from pasien P, kemudian join pasien dokter PD, dan on ID pasien sama dengan PT ID pasien. Dokter P, on PD ID dokter sama dengan ID dokter. Where ID dokter sama dengan 1. Coba. Ini ada kesalahan nih pada saat pengetikan. Tidak lagi. Select nama pasien, PD waktu periksa, kemudian sini PD resep, D titik nama dokter, dan from pasien P, join pasien dokter PD, on P titik ID pasien sama dengan PD titik ID pasien, join dokter D. Nah, ini salah, join dokter D ya. Kemudian on PD ID dokter sama dengan D ID dokter, where D ID dokter sama dengan 1. Coba sekali lagi. Oke, ini kebetulan pemanggilannya sudah benar, tapi datanya memang belum terinput ya, belum di situ ya. Jadi secara hasilnya seperti ini ya. Saya belum masuk ke penginputan data resepnya berarti. Kemudian di sini fungsi matematika, di sini ada count, sum, min, max. Jadi kalau kita berdasarkan ini fungsi matematikanya, misalnya select count ID pasien from pasien, kita coba ya. Kita ke database, kita ke pasien, kita ke SQL, kita coba select count ID pasien, kemudian from pasien, kita lihat sini. Sudah ada yang salah ini. Select count ID pasien from pasien, harusnya benar ini. Kita select bintang from pasien. Lihat.
kan ada 1, 2, 3, 4, 5, harusnya 5 nih. Select on ID pasien from pasien. Nah ini dia. Nah, jadi dia jumlah poinnya ada 5. Ini juga ada fungsi ya untuk left, right, dan mid. Di sini contohnya select nama field from nama tabel, kemudian di mana fungsi string, kemudian karakter string. Kita coba langsung dari sini ya. Di sini kan ada alamat pasien. Jadi kita langsung ke query-nya, select bintang from pasien, kemudian where left alamat pasien, 2, kemudian sini kita buatnya jalan. Apakah sama dengan kita lihat dulu. Nah ini dia, jalan jalan. Jalan. Ini select between. Jadi kita coba ya. Di sini select from pasien, where ID pasien between 3 and 5. Ini dia 3 sampai 5. Jadi pasien itu akan nampil sesuai dengan ID-nya 3, 4, 5. Oke. Kemudian slide ya. Kita coba di sini select from pasien, select from pasien, kemudian alamat pasien, like yang di Sungai Liat. Ternyata tidak ada ya alamat Sungai Liat ya. Kita coba alamatnya Pemali. Alamatnya kita lihat dulu di sini. Terus ini alamatnya panjang ya, berarti kita harus pakai ini aja dulu, misalnya yang di Jalan Batin Tikal. Ini. Jalan Batin Tikal. Sorry, ini saya ada salah ya. Ini harusnya pakai persen ini. Persen, kemudian persen lagi. Jadi kalau saya kasih dia Pemali gini, nah ini dia.
Oke. Satu lagi ya, ambil ya. Tunggu dulu. Oke, kita lanjut lagi di terakhir mengenai des ya. Di sini ada des ya. Saya coba dengan yang ini. Select bintang from pasien, kemudian order by ID pasien des. Coba lihat hasilnya. Ini dia. Berarti dia akan nampil data itu dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil, ascending. Kalau kebalikannya menggunakan ascending ya, kita coba dengan ascending. Nah, benar 1 sampai 5 ya. Kemudian kita bisa group by berdasarkan jenis kelamin ya. Select bidang pasien, group by jenis kelamin. Kita lihat sini, ini 1, 2 kelaminnya. Kemudian bisa update ya, update nama tabel, set field, nilai fieldnya apa, di mana, berdasarkan apa fieldnya ya, kemudian nilainya berapa yang terbaru. Misalnya gini, nama pasien ya kita rubah ya, update di sini, update pasien, kemudian set nama pasien dengan ini kita ganti Banu Nugroho, kemudian where ID pasien kita buatnya 1 misalnya, 1. Kita coba. Jadi kita browse. Nah, 1 itu tadinya Budi Setiawan jadi Banu Nugroho. Kita hapus ya. Hapus yang nomor 5 ini. Delete from pasien where ID pasien sama dengan 5 misalnya. Nanti untuk field yang nomor 5 dia akan terhapus. Baik, mungkin itu saja ya, sesuai dengan alur dari panduan ini, mempraktekkan mengenai pembangunan database, kemudian relasi tabel, kemudian melakukan manipulasi data. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu dosen Latifah. Ini mohon maaf Ibu, videonya terpotong-potong karena ada kendala teknis tadi ya. Ternyata di menu icon ini di stopnya saya buat angka 1, jadi pada saat tiap kali pemilihan angka 1 dia akan stop recordnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Latifah, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.